Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Gus Chandra, jadi di pertunjukan nanti ada juga kan pembacaan puisi. Iya. Itu bentuk-bentuk puisinya seperti apa? Dari buku mana atau memang karya khusus untuk pertunjukan nanti? Di sosial media, di Twitter, saya punya hashtag yang cukup disukai oleh teman-teman. Hashtagnya Fatwa Rindu. Oh, Fatwa Rindu. Fatwa Rindu dan Sabda Cinta. Nah, kayak gimana sih Fatwa Rindu itu kalau bisa dicontohkan sedikit? Sehari tanpamu, maka matilah aku. Loh, langsung dicatat sama diantara langsung jadi status. Iya, seringkali digunakan oleh kawan-kawan untuk merayu pacarnya dan sebagainya. Ingin coba tes langsung yuk, kita sambung-sambungin. Ya. Ya. Ketika rindu punya nama, aku berharap itu adalah kita. Gerimis dimanapun sama, airnya bertubi-tubi, seperti kenanganku akan tangismu. Tapi air mata macam apa yang engkau tunjukkan? Semua itu hanya kepalsuan. Akulah kekasih, mata air dari air matamu, ketika kelak kau rindu, muasal rindu. Gitu. Yang ku cintai dari air matamu adalah tatapannya. Engkau menatapku sedemikian memuja. Yang membekas dari lilin bukan lelehnya, tapi wajahmu sebelum gelap. Di kegelapan itulah kita kemudian bercinta dalam zikir-zikir yang sama, mengingat bahwa Ia yang kuasa. Wah, gawat kalau udah ini berarti tutupannya ya. Nggak boleh dilanjut dulu ya. Kalau yang penasaran, ingat saja Twitter @indonesiakaya atau klik saja di www.indonesiakaya.com. Saksikan nanti tanggal 12. Bagaimana luar biasanya Gus Chandra dan juga Mas Jiwo. Nah, kalau ini kan tadi kayak kelihatannya pasti Mas Jiwo juga kan sibuknya luar biasa. Iya. Jadi ketika proses latihannya langsung aja sekali itu. Yang paling penting itu menyamakan frekuensi, Mas. Jadi ketika frekuensinya udah sama, bahasa batin tadi. Begitu datang udahlah frekuensinya udah sama pasti Iya, dalam iya. perjalanan Dan udah sama. sudah kemudian tahu apa yang harus dilakukan, Mas. Karena benang merahnya, saya yakin kalau ketika benang merahnya adalah cinta, semua akan dipermudah oleh rindu yang sudah tidak sabar lagi untuk menunggu bertemu itu, Mas. Cinta itu tidak mengenal agama, tidak mengenal usia, Mas. Cinta itu hanya mengenal rasa. Cuman saya mungkin agak ini Mas Yofi, kalau yang disebut religiusitas, kalau bagi aku semua lagu asal baik itu lagu religi bagi saya. Coba say Mas. Nah, oke. Love is a many splendid thing. Nah misalkan gitu. Bagi aku itu, bagi aku religius. Nggak tahu lagu-lagu Melati dari Jayagiri. Jadi lagu-lagu Bimbo ketika belum nyebut-nyebut langsung, bagi saya itu religius. Nggak tahu Gus. Jadi lagu apa? Jadi na 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 na, dan kau biarkan kau kecup keningmu. Kok aku merasanya kok gitu. Iya. Jadi lagu Kalau religius Gus Chandra itu gimana? tidak harus tentang Tuhan. Ya. Bahkan Tuhan sebenarnya tidak terlalu memaksakan kehendak, tidak pernah memaksakan kehendak untuk namanya selalu disebut-sebut. Garis merahnya tetap cinta, Mas. Jadi ketika itu kemudian memahamkan kita bahwa cinta itu bisa berupa apa saja, itu religius. Mas Tejo melihat dari secara teknik musik, dari secara hati, itu sebenarnya kalau menempatkan orang-orang seperti Gus Chandra ini di mana ya? Dia pemusik kah, atau penyanyi kah, atau penulis puisi, atau memang dia ini yang disebut pemusik atau sufi itu seperti ini? Bahwa sufi iya, Sufi, tapi ya. kalau sebagai pemusik dengan segala hormat enggak. Jadi kalau dibanding musik saya nggak ada apa-apanya buat dia. Dibanding musik Mas, bukan. Tapi karena dia itu mengatakan cinta, tapi jujur, itu sudah tidak ada lagi ukuran-ukuran musik. Kalau kita mendekati Gus Chandra dengan ukuran-ukuran musik, udah salah. Mendekati Gus Chandra itu menurut saya yang paling penting kita baca bukunya, misalkan Ma'rifat Cinta. Di situ Ma'rifat Gunawan Cinta. Muhammad menyebutkan bahwa ini salah satu kitab Buku pertama di buku Indonesia. pertama yang terlengkap tentang sufisme, tentang gitu loh. Jadi tepuk tangan untuk Gus Chandra. Jadi
Sejak awal saya menyebut bahwa diri saya bukan musisi karena saya tidak bisa baca not balok. Saya tidak mengerti musik sama sekali. Saya belajar dari teman-teman Miladungga Band dari Bandung ini tentang bagaimana berkreasi. Kenyataan yang saya alami adalah sebagai seorang sufi saya dekat dengan isyarat-isyarat alam maupun isyarat-isyarat yang saya yakini datangnya dari Allah. Dan saya selalu sowan ke kiai-kiai atau ke guru-guru saya untuk mengkonfirmasi itu bisikan Tuhan atau bisikan setan gitu. Dan dalam kasus saya bernyanyi ini sesungguhnya saya tidak punya latar belakang apapun, tidak punya pengetahuan dan pengalaman di situ. Tapi kemudian saya mendengar bisikan yang memerintahkan kepada saya untuk membuat sebuah album religi. Maka sejak saat itu dunia saya berubah sama sekali. Saya dari Solo kemudian kembali ke Jakarta ke kampung halaman istri dan Allah mendatangkan pasukan-pasukannya orang-orang yang ngerti musik itu dan saya membawa kejujuran saya sebagai seorang yang tidak tahu apa-apa dan mau belajar kepada siapapun. Jadi kalau aku lihat Mas Yofi, sufi itu bukan kekuasaan. Jadi saya nggak bisa ngelihat bahwa Gus Chandra ini karena sufi terus mumpung-mumpung terus nyanyi. Nggak gitu. Ada yang mau disampaikan di luar yang harus melalui nada, maka beliau nyanyi. Nah, ini untuk penutup kita kali ini, mungkin akan ditampilkan sebuah lagu berjudul Syahadat Cinta. Isinya tuh tentang bagaimana kita menghargai perbedaan sebagai sebuah karunia terindah dari Tuhan, yang dari situ kita bisa tahu bahwa kita sesungguhnya sama. Kita memiliki persamaan yang hakiki, yaitu sama-sama beda. Sama-sama beda. Ya, dan perbedaan itu harus dirawat betul karena itulah identitas manusia yang memang diciptakan Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan saling bersaudara, bersahabat satu sama lain. Baiklah. Kayaknya waktunya nggak cukup, tapi mungkin karena hanya 30 menit, lain kali kita harus ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih sekali Gus Chandra, Mas Tejo. Terima kasih. Dengan ini kita akan mengakhiri perjumpaan kita, pemirsa. Sampai berjumpa lagi di Sabtu yang akan datang dengan narasumber yang penuh inspirasi, konsistensi, dan dedikasi untuk kebanggaan nasional kita semua. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita, terimalah syahadat cinta. Sempurnakan bagimu agamamu, telah Tuhan sempurnakan bagiku agamaku. Dia Rahman, Dia Rahim, pengasih dan penyayang. Dia utus sepanjang masa Rasul menebar cinta. Setiap raga punya bahasa jiwa, padanya ucapkan syahadat cinta. Lakum dinukum waliyadi, lakum dinukum waliyadi. Tiada paksaan, benarkulah benarmu, janganlah paksakan imanmu kepadaku. Setiap rasul pancarkan cahaya kasih sayang, hatinya sepanjang masa baik pada sesama. Setiap raga punya bahasa jiwa, padanya ucapkan syahadat cinta. Lakum dinukum waliyadi, lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, dan kita sama Indonesia.